Martial Peak Bab 699 Kota Floating Clouds. Sebulan setelah mereka meninggalkan Soaring Heaven Sect, kelompok Yang Kai akhirnya menginjakkan kaki di wilayah netral di jantung alam Tong Xuan. Apa yang disebut wilayah netral adalah area di mana ras manusia, iblis, dan monster hidup berdampingan, pemandangan yang tidak bisa dilihat di tempat lain. Begitu dia menginjakkan kaki di sebidang tanah ini, Yang Kai melihat beberapa energi yang tidak biasa mengalir di udara. Di sini dia bisa merasakan jejak yang jelas dari ki iblis yang sudah dia kenal serta jenis ki lain yang belum pernah dia temui sebelumnya, seharusnya ki monster. Ki iblis dan ki monster tidak bisa diserap oleh master ras manusia, tetapi mereka adalah energi yang kuat yang dibutuhkan oleh ras iblis dan ras monster untuk berkultivasi. Setelah tiba di sini, Chang Yan dan yang lainnya menjadi lebih waspada. Wilayah netral dengan cara tertentu lebih kacau daripada tempat lain di alam Tong Xuan. Kecerobohan sekecil apapun dapat menyebabkan bencana. Bepergian ke depan beberapa hari lagi, semua orang akhirnya menemukan puncak gunung yang tinggi yang menjulang di atas awan. Selusin kilometer di luar gunung ini terletak tujuan perjalanan kelompok mereka, yaitu Kota Floating Clouds. Langkah Chang Yan meningkat pesat saat dia memimpin grup maju, dan setelah setengah hari, semua orang tiba di Kota Floating Clouds. Setelah membayar cukup batu kristal, kelompok orang akhirnya memasuki kota. Saat mereka melangkah ke kota, Yang Kai jelas merasakan Chang Yan dan yang lainnya menjadi santai. Duan tersenyum sedikit dan menjelaskan, begitu seseorang memasuki kota, mereka akan aman dari bahaya. Kota Floating Clouds secara bersama-sama dikelola oleh ketiga ras besar dan penguasa kota selalu adalah Master Alam Sein, jadi tidak ada yang berani bertindak sembarangan di sini. Jabatan sebagai penguasa kota dimiliki ras mana? Yang Kai bertanya dengan rasa ingin tahu. Tuan tua ini tidak yakin, Kota Floating Clouds mengubah penguasa kotanya setiap 3 tahun. Master dari ras manusia, iblis, dan monster memutuskan siapa yang akan memegang jabatan penguasa kota melalui kompetisi seni marsial. Itu karena mereka memilih penguasa kota dengan cara ini sehingga ketenangan kota dapat dijamin. Jika satu ras selalu memegang posisi penguasa kota, dua ras lainnya pasti akan keberatan. Chang Yan tersenyum dan menambahkan, sejauh yang aku tahu penguasa kota saat ini adalah master dari ras iblis, tapi jangan khawatir, karena ini terkait dengan stabilitas ketiga ras, dia tidak akan bertindak tidak masuk akal, itu hanya akan melemparkan seluruh dunia ke dalam kekacauan. Orang tua ini dan Mina akan menuju ke kuil alkemis di sini. Chang Yan, bagaimana dengan kamu? Duan bertanya, apakah kamu ingin ikut dengan kami? Tidak, terima kasih, Chang Yan menggelengkan kepalanya. Alkemis adalah sekelompok orang dengan mata di atas kepala mereka tidak akan peduli sedikit pun tentang mereka yang berasal dari Soaring Heaven Sect. Jika mereka memasuki kuil alkemis, mereka pastinya akan menderita banyak tatapan dan cemoohan yang menghina. Lebih buruk lagi, mengingat amarah Chang Yan yang panas, ia mungkin menyebabkan perselisihan di antara mereka. Jika itu benar-benar terjadi, bahkan Pak Tua Du akan sulit sekali menyelesaikan masalah secara damai. Melirik Yang Kai, Chang Yan berkata, keponakan marsial kecil, jika kamu ingin pergi, kamu bisa mengikuti Pak Tua Du. Ketika saatnya tiba, aku akan datang menemukanmu. Mina juga menimpali, itu benar, kamu juga seorang alkemis, dan itu tidak akan menjadi masalah jika kamu ikut dengan kami. Dia jelas ingin bersama dengan Yang Kai dan terus belajar alkimia darinya. Kamu cukup berani, gadis kecil, apakah kamu mungkin menyukai keponakan marsial kecilku? Fei Yu tersenyum dan menggoda. Wajah Mina memerah, jangan bicara omong kosong, aku tidak akan suka bajingan ini. Yang Kai tercengang oleh pertukaran ini dan tidak bisa menghentikan dirinya dari tertawa ringan, akhirnya menggelengkan kepalanya, tidak, terima kasih, aku akan tinggal bersama paman marsial dan bibi marsial untuk saat ini. Duan dengan lembut mengangguk, kalau begitu orang tua ini tidak akan bersikeras. Teman kecil yang datang ke sini sebentar, mengatakan demikian, dia dengan lembut memanggil Yang Kai. Yang Kai berjalan dengan ragu-ragu, apa instruksi yang diberikan Pak Tua Du untukku? Duan tersenyum tipis sebelum meraih ke dalam tas semestanya dan mengeluarkan sebuah kotak kecil dengan cermin di atasnya, ini adalah sesuatu yang aku dapatkan bertahun-tahun yang lalu, itu seharusnya berguna untuk kamu saat ini. Ya, mungkin sebaiknya kamu menggunakannya sesegera mungkin. Apa itu? Yang Kai dengan rasa ingin tahu melihat kotak kecil itu. Kamu akan mengerti ketika melihatnya, Pak Tua Du tersenyum misterius sebelum mengarahkan Mina menuju kuil alkemis.
Setelah Pak Tua Du dan Mina pergi, Chang Yan berbalik dan berkata, ayo pergi juga, kita harus mencari penginapan untuk menginap. Fei Yu menyelinap ke Yang Kai dan berbisik, apa yang diberikan Pak Tua Du padamu? Aku tidak tahu. Yang Kai menggelengkan kepalanya. Di dalam penginapan tertentu, Chang Yan memesan 2 kamar. Penginapan di kota Floating Clouds dikemas penuh dengan tamu karena mekarnya bunga iblis 1000 tahun yang akan datang, jadi mengelola untuk mendapatkan 2 kamar di satu penginapan cukup sulit. Setelah beberapa musyawarah singkat, diputuskan bahwa Fei Yu akan tinggal bersama Yang Kai sementara 3 lainnya mengambil kamar lain. Yang Kai tidak keberatan. Bagaimanapun, dia terbiasa hidup dengan Fei Yu. Meskipun Fei Yu adalah seorang wanita, ada kesenjangan generasi yang besar di antara mereka, jadi Yang Kai secara alami tidak merasa terganggu dengan ini. Setelah semua terburu-buru, semua orang akhirnya memiliki kesempatan untuk tenang. Yang Kai duduk dan mengeluarkan kotak cermin yang diberikan Pak Tua Du, ekspresi agak bingung di wajahnya. Dia tidak mengira bahwa begitu mereka memasuki kota Floating Clouds, Pak Tua Du akan memberinya hadiah seperti itu. Buka dan lihatlah. Aku juga cukup ingin tahu apa yang diberikan Pak Tua Du kepada kamu. Fei Yu tersenyum ringan. Yang Kai mengangguk dan hendak membukanya ketika dia tiba-tiba tersenyum kecut dan berkata, jika kalian penasaran, kalian juga mungkin datang melihatnya. Di kamar sebelah Li Wan dan Fei Jian, yang mendengarkan, tiba-tiba memasang ekspresi canggung. Li Wan mendengus dan berjalan keluar, bergumam dengan marah, keponakan marsial kecil ini tidak tahu bagaimana menjaga wajah paman marsialnya. Aku perlu memberinya pelajaran tentang sopan santun. Fei Jian tidak mengatakan apa-apa dan hanya bergegas untuk mengikuti. Chang Yan hanya menggelengkan kepalanya, sedikit ketidakberdayaan di wajahnya, dan mengikuti di belakang saudara-saudaranya. Di dalam ruangan, setelah semua orang berkumpul, mereka semua menatap ke arah kotak cermin di tangan Yang Kai, jelas ingin tahu apa yang ada di dalamnya. Di bawah tatapan mereka, Yang Kai membuka kotak cermin dan menemukan sesuatu yang setipis sayap jangkrik. Lembaran ini terbuat dari beberapa bahan yang belum pernah Yang Kai lihat sebelumnya dan sedikit dingin saat disentuh. Ada beberapa tempat di atasnya yang memiliki lubang yang terpotong dan pada pandangan pertama itu menyerupai kulit yang dikupas dari wajah seseorang, tampilan yang agak mengerikan. Jadi begitu, ekspresi Chang Yan berubah, wawasan Pak Tua Du benar-benar tajam. Apakah benda ini digunakan untuk menyamarkan penampilan seseorang? Yang Kai juga mengerti fungsi benda ini. Pakai dan lihat sendiri, desak Fei Yu. Yang Kai mengangguk dan menutupi wajahnya dengan topeng tipis itu. Saat berikutnya, dia merasakan sesuatu meregangkan wajahnya dan menembus ke dalam kulitnya sambil mengeluarkan sensasi dingin. Dia tidak tahu bagaimana penampilannya saat ini, tetapi dari perubahan ekspresi dari keempat senior marsial di depannya, jelas bahwa wajahnya saat ini jelas sangat berbeda dari sebelumnya. Ini, rahang Li Wan terjatuh, ekspresi tidak percaya muncul di wajahnya. Mata Fei Jian juga melotot. Apakah perubahannya benar-benar sebesar itu? Yang Kai tersenyum tanpa daya. Lihat sendiri. Fei Yu melambaikan tangannya dan mengembunkan sebuah cermin dari air di depan Yang Kai. Melihat ke cermin itu, Yang Kai langsung terkejut. Wajah di cermin adalah wajah orang asing, apalagi itu memiliki gaya yang sama sekali berbeda dari wajahnya. Terus terang, wajah ini sangat cantik, dengan kulit putih dan tanpa cacat hampir seperti wajah wanita. Siapa gigolo ini? Ekspresi Yang Kai redup, mengulurkan tangannya dan mencubit wajahnya, gambar di cermin merespon dengan sempurna tindakannya. Mengesankan. Chang Yan tidak bisa membantu melengkapi artefak ini benar-benar harta, tidak hanya itu dapat mengubah penampilan kamu, bahkan aura hidup kamu telah berubah. Dengan ini, kami tidak perlu khawatir tentang kamu mengekspos identitas kamu. Fei Yu tersenyum, kami benar-benar perlu berterima kasih kepada Pak Tua Du, ia telah memecahkan masalah besar bagi kami. Karena Yang Kai akan ke Ascending Heaven Cliff untuk mengembunkan cairan obat bunga iblis 1000 tahun, akan sulit baginya untuk tidak diperhatikan oleh orang lain, dan jika kinerjanya terlalu luar biasa, itu pasti akan menarik perhatian yang tidak diinginkan. Untungnya, artefak yang diberikan Pak Tua Du ini menyelesaikan masalah ini dengan sempurna. Dengan teknik penyamaran yang sederhana, Chang Yan dan yang lainnya akan dapat mengubah wajah Yang Kai juga, tetapi teknik penyamaran seperti itu masih akan mudah dilihat oleh para master di tingkat mereka, dan itu tidak akan bisa menyamarkan aura kehidupan Yang Kai. Tapi sekarang, mereka tidak perlu khawatir tentang semua ini.
Bahkan jika kinerja Yang Kai luar biasa, dia tidak khawatir akan dilihat setelah itu karena yang akan dicari dunia bukanlah penampilan asli Yang Kai. Pak Tua Du benar-benar memiliki banyak hal baik, desah Chang Yan. Terakhir kali Duan mengeluarkan batu cian yang hanya bisa diperoleh dari langit berbintang dan kali ini dia dengan mudah mengeluarkan artefak penyamaran kelas tinggi alkemis, benar-benar sebuah kelompok dengan tingkat kekayaan yang luar biasa. Terutama alkemis tingkat tinggi, kebanyakan, jika mereka menginginkan sesuatu, mereka bahkan tidak harus bertindak secara pribadi, selama mereka mengeluarkan perintah, banyak pembudidaya yang menginginkan permintaan layanan alkimia dari mereka akan melakukan yang terbaik untuk memenuhi permintaan ini. Entah itu batu cian atau artefak penyamaran ini, itu semua seharusnya adalah hadiah yang diterima Pak Tua Du sebagai imbalan karena melakukan alkimia selama bertahun-tahun. Tampilan baru keponakan Marsial kecil benar-benar menyenangkan mata. Fei Yu tersenyum lembut, bibi Marsial sangat suka wajah seperti ini. Meskipun penampilan Yang Kai sebelumnya tidak jelek, itu tidak sempurna seperti penampilannya saat ini. Bertahun-tahun berjuang dan kerja keras yang berat telah memberinya tampang galak dan gagah berani, yang cocok untuk seorang prajurit kawakan liar dan heroik. Tapi sekarang, dia sangat tampan ke titik di mana itu mengguncang dunia. Jenis wajah tanpa cacat ini adalah tipe yang bisa memenangkan hati wanita manapun di dunia. Ekspresi Yang Kai acuh tak acuh, dan setelah memikirkannya sejenak ia dengan cepat mengedarkan trukinya dan fokus pada wajahnya. Pada saat berikutnya, penampilannya sedikit menggeliat dan topeng yang dikenakannya terlihat agak berbeda. Baiklah, sempurna, melihat ke cermin, Yang Kai mengangguk puas. Kenapa kamu mengubahnya? Kamu terlihat sangat tampan sebelumnya. Ini juga sebenarnya tidak buruk, tetapi tidak sebagus yang sebelumnya. Fei Yu mengerutkan bibir dan mengeluh. Tidak memiliki cacat sedikit pun adalah cacat terbesar. Yang Kai menggelengkan kepalanya. Penampilan ini lebih alami. Mendengarkan dia mengatakan ini, Fei Yu memikirkannya dan mengangguk setelah beberapa saat, setuju dengan sudut pandang Yang Kai. Bagus, kita benar-benar perlu berterima kasih kepada Pak Tua Du untuk ini. Dengan artefak ini di tangan, kita benar-benar bisa melepaskan kekhawatiran kita, kata Chang Yan, mengambil napas dalam-dalam sebelum melanjutkan. Besok aku akan pergi ke Ascending Heaven Cliff dengan Li Wan dan Fei Jian untuk memeriksa situasi. Seharusnya tidak akan lama, jadi aku pikir akan ada banyak orang yang membuat pilihan seperti itu. Memiliki pengetahuan tentang wilayah di sana akan memungkinkan kita melakukan persiapan yang lebih baik. Fei Yu, kamu tinggal di sini di kota dengan si keponakan Marsial kecil dan perhatikan keselamatannya. Meskipun kota Floating Clouds relatif damai, itu tidak berarti sepenuhnya aman. Aku tahu. Fei Yu mengangguk dengan tegas. Setelah diskusi singkat, semua orang kembali ke kamar masing-masing. Yang Kai tidak membatalkan artefak penyamaran dari wajahnya, tetapi terus menggunakannya untuk membiasakan diri dengannya. Ketika malam tiba, di langit di atas kota Floating Clouds, seorang pria tua dan seorang pria muda tiba-tiba muncul. Pria tua itu agak berambut perak dan berpakaian polos sementara pria muda di sebelahnya paling banyak berusia sekitar 20-an, namun, mata yang terakhir itu gesit dan cerdas, dengan penuh rasa ingin tahu melirik ke sekeliling kota Floating Clouds. Pria tua itu juga berdiri di udara dan menyapu pandangannya, sebuah cahaya samar muncul di matanya yang sudah tua setelah beberapa saat, nampaknya diam-diam mengingat beberapa kenangan lama yang hilang dari tempat ini. Catatan editor, kota Floating Clouds atau juga bisa disebut kota awan terapung. Bersambung.